Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini mari kita menunjukkan diri kepada Allah bahwasanya kita bisa menjadwal diri dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepada Allah. Pengabdian kita kepada Allah itu dengan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita itu sungguh sangat tidak sebanding. Walaupun kita setaat apapun, kita akan taat kepada Allah, atau ada orang-orang yang kafir kepada Allah, bagi Allah tidak ada pengaruhnya. Bagi Allah artinya ngono sekarepmu akan kembali kepada dirimu. Orang yang taat kepada Allah itu secara integrated sama korelatif itu akan membawa keberuntungan pada diri kita sendiri. Betapa orang yang, contohnya orang yang bersyukur kepada Allah, ada orang yang kufur kepada Allah. Ini syukur dan kufur nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Ada orang yang syukur pada Allah, apa sih tuntunannya orang bersyukur kepada Allah? Dalilnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wong sing bersyukur ditambahi nikmatnya, sapa wong sing kufur azab Allah sangat pedih. Itu jelas ya dalilnya. Orang yang bersyukur itu berdasarkan kita kalau setiap sholat itu kita berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu di dalam hadis yang sahih itu kita kalau habis sholat doanya demikian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tetap pakai ini bukan ketok. Allahumma a'inni ala zikrika, itu ya, wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bisa zikir kepada Allah. Ini sebuah integrasi orang bersyukur pada Allah. Satu, zikir. Dua, wasyukrika, berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Ini yang ketiga, ini yang kata kuncinya, wa husni ibadatika, untuk diikuti apa? Beribadah yang baik kepada Engkau ya Allah. Jadi orang bersyukur tidak semata-mata terima kasih ya Allah selesai. Itu rentetannya sampai akhir hayat. Akhir hayat orang yang beribadahnya baik kepada Allah itu sudah kuncinya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah itu
sebuah peristiwa yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh seluruh orang-orang yang beriman. Gini apa betul? Kepengin su'ul apa husnul? Su'ul? Husnul khotimah. Orang yang su'ul khotimah dengan orang yang husnul khotimah ini ngalor karo ngidul, ngetan karo lon, ngisor karo dhuwur itu. Orang yang tauhid lawannya syirik. Orang yang syukur lawannya kufur. Gitu ya. Nah, ini. Orang yang husnul lawannya su'ul. Nah, orang yang su'ul khotimah itu di akhir-akhir yang jelek itu mati tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Mati orang gawa iman, padahal mati sangu sing paling berharga, mata uang yang berlaku di alam akhirat adalah iman. Apa itu? La ilaha illallah. Makna iman kepada Allah itu apa maknanya? Maknanya apa? Kita yakin, kita percaya bahwa satu-satunya zat asal kita ada dan kita kembali kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, maka man mata akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge mati di hatinya iman kepada Allah, maka alamatnya adalah masuk surga. Nah, ini pernah Nabi itu ditanya oleh sahabatnya, ya Nabi, ya Rasul, apa yang menyebabkan seseorang masuk surga dan apa yang menyebabkan seseorang masuk neraka? Apa jal apa? Nah, ini hadis Nabi diterangkan demikian. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, perkara apa yang menyebabkan seseorang masuk surga? Ya Rasulullah, jawab faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Kepenak ya, syaratnya apa? Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ternyata akhlak mulia itu banyak sekali. Kunci utama orang bisa disebut akhlaknya mulia adalah beriman kepada Allah. Di dalam hatinya la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? Bahwa Allah satu-satunya Al-Khaliq, pencipta, Tuhan kita, tempat kita menyembah, tempat kita manis apa enggak? Jangan untuk yang lain, karena istriku sudah manis. Daripada minum manis kehidupannya pahit, milih minum pahit kehidupannya manis. Begitu? Mohon maaf ya Mas, kelalen orang ngomong mau.
sudah tua, umur saya sudah 62. 1 Oktober besok saya 62. Insya Allah kalau masih dikasih hidup. Tua, mengurangi gula, mulai menjaga diri biar sehat, karena sehat adalah kenikmatan yang besar di dunia kan nggih. Dengan sehat kita bisa ibadah yang maksimal, gitu apa betul? Dengan sehat kita bisa, yang Allah berikan kepada kita itu mengandung makna bernilai. Saya diberi harta, punya sawah, punya kendaraan, punya rumah, dan rekeningnya penuh. Kalau dimasukkan ke ATM nggak berbunyi maaf saldo Anda tidak cukup, nggak kayak gitu, tapi diambil berubel. Itu akan bermakna kalau kita sehat. Kalau nggak sehat, sakit-sakitan. Yang kayak gitu tadi, gimana rasanya? Nyong arep mari apa mati, kan kayak gitu ya. Wong meriang kan kayak gitu. Angger nyong mati kabeh gue mau ditinggalkan. Istri cantik ditinggalkan. Kalau istri cantik ditinggalkan kan jadi janda. Banyak duda-duda melirik atau bujang, kemudian menyukainya, mencintainya. Dan saya sudah mati, kan boleh-boleh saja. Kan ada seorang suami yang berwasiat, besok angger nyong mati, istriku sayang, jangan menikah lagi. Padahal sinom, boleh nggak menikah lagi? Boleh, hukumnya boleh. Terima kasih ya, maaf banget Jan. Iya, terima kasih. Air putih bening sepening hatimu. Boleh. Jadi kalau suami-suami mati, kalau istri-istri mati, wasiatnya aja bertentangan kalau syariah, nggih. Wong anu hukume ulih mati bojone isih ayu, isih nom, isih membutuhkan manusiawi, yang ngono gentenan ya. Maune bojone nyong mati jadi bojone wong liya. Jadi bojo-bojoan ora kekal ya. Jadi kalau cinta ora sehidup semati, tapi dunia akhirat. Nek wong jaman biyen nek ndonga kan muga-muga dadi jodoh sing kaken-kaken inen-inen. Tekan kaken-inen doanya terkabul. Terus aku sudah enggak suka padamu Mas kakine, ayo. Nih, ya kenapa? Wis mampu tanah. Terus gimana? Ya sudah sampai kalian ini, sampai disinilah kita berpisah. Aja kayak gitu. Tapi kalau dunia akhirat, walaupun sudah mati, istrinya, suaminya kemudian menikah lagi dengan orang lain, tetap cinta dunia akhirat. Nyesel angger mati nang surga ketemu napa mboten? Ketemu angger sekufu imannya, amal solehnya. Kalau enggak, dadah, kamu ada di surga lantai 1, aku lantai 10. Aku bersama kawasan Nabi, panjenengan bersama kawasan para orang lain gitu. Kembali lagi pada masalah maut. Tekan nanti ki maut ini mau ngana-ngana ya. Gara-gara apa ki mau? Jadi orang sehat itu kayak gitu, apa-apa menjadi bermakna. Punya anak sehat, pinter, lucu, solih, solehah, nek sehat juga begitu bermakna. Kalau tidak sehat itu, maka nikmat sehat itu nikmat yang sangat besar yang perlu disyukuri. Ya, mensyukuri sehat gimana caranya?
menjaga, gini apa betul? Menjaga kesehatan. Nek orang menjaga kesehatan itu nggak mensyukuri nikmat sehat, sembarangan. Wis umur 2 tahun, ya umpamane kayak nyonggie, kudu tahu diri. Cara-cara orang mengatakan jenis makanan harus diseleksi, jadwal makan harus diseleksi, jumlah makan harus diseleksi. Ana jumlah, ana jadwal, ana jenis. Aki cilik nyonge mangan apa bae tek pangan, tek minum, melek kudanan kepanasan enggak masalah. Tahu saking pecicilane mlebu nanggon karangan ana tawon langsung tek jamu tangane ngerogoh tek serot jebule karena ditutup cedhut iku saking pecicilane. Kenapa apa cetul ditutup tawon lha kan tawon ngetok nang anu tek anu madune malah anan tuba kaya kan gitu ya. Itu sehat. Jadi bocah cilik zamane saya uripe itu tidak teratur, awas tiba bolak-balik. Mana gue witan pet jambune rubuh debluk biasa. Gitu itu bocah cilik. Gitu ya. Itu. Jadi kembali kepada persoalan. Kita itu kalau bersyukur kepada Allah itu ada 3 unsur pokok yang penting. 1, zikir, ingat kepada Allah. 2, berterima kasih kepada Allah. 3, dijaga dengan ibadah yang baik kepada Allah. Gini apa betul? Jangan kalau bersyukur sudah ada 3 unsur begitu apa belum? Belum. Nah, itu harus ada itu. Nah, ini Rasul ditanya tadi, apa yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan sebaliknya Rasul ditanya, apa sebabnya? Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas annar, jawabnya faqala al-famu wal farju. Ya Rasul, apa penyebabnya seseorang kok masuk neraka? Itu kata Rasul adalah mulut sama farji. Mulut itu apa? Harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Farjimu adalah jalan nerakamu. Dunia ini diramaikan oleh mulut dan farji. Gini apa betul? Bapak yang saya hormati, zikir kepada Allah itu ada macam-macam. Zikir bil qalbi, zikir bil lisan, zikir bil amal. Panjenengan sering mendengarkan majlis zikir yang suaranya keras. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di luar sholat itu, sehingga macam-macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam-macam itu ya. Boleh apa enggak begitu? Boleh. Wong itu seni berzikir kepada Allah. Yang penting artinya la ilaha illallah. Dakhalal jannah, syarat masuk ke sana. Monggo, itu variasi saja. Saya pernah bertanya pada Pak Kiai itu nek zikir kok mawi kayak kuwi barang anu kepriye carane maknane kepriye? On la ilaha illallah dulu. Illallah setan yang ada di illallah, orang Tuhan selain Allah, terus setan minggir. Dia setan ya kayak gitu. Cirene kayak gini kepenak memberikan takwil.
panjenengan tahu gawe wedang kopi? Tahu. Gelasnya kosong, iya. Diwai apa? Kopi, wedang kopi. Nah, diwai gula ya orang mesti. Saya sekarang kalau minum kopi nggak pakai gula, namanya kopi pahit. Jadi kalau saya habis menikahkan, kaumnya ngerti Pak Penghulu itu kopinya pahit aja dikasih. Wong desa biasanya kopi anak gula, tak kasih gula sedikit. Anak gula enggak, ada sedikit, jangan. Untuk jenengan, saya yang pahit benar-benar pakai gula. Manfaatnya banyak sekali. Yang kalau yang herbal itu kan punya manfaat yang berbeda-beda antara seorang satu dengan seorang yang lain. Orang kena diabetes, minumnya apa? Terapinya pakai herbal. Itu yang satu cocok, yang satu enggak. Di depan rumah saya ada ibu nyai, itu kena diabetes udah berpuluh-puluh tahun. Tadinya minum metformin dan seterusnya, masih jalan itu, tapi minum herbal apa? Udah mencoba macam-macam itu, yang pace, yang suruh merah, yang curing, yang kelor, yang apa itu, wong ngomong dicoba. Dari yang banyak-banyak itu cocoknya pakai curing, daun curing sama uyutnya sama itunya dicuci, digodok, diminum airnya untuk minum harian. Itu sekarang mari dan sehat, dicek gula darahnya 100, karena itu bagus itu. Nggak dicoba orang lain, yang kena diabetes, coba melu-melu pakai curing begitu. Waduh baik, orang mudun-mudun. Nah, karena memang beda dengan metformin dan sebagainya. Uji labnya sudah standar kimia, sehingga orang diabetes dokter dalam ya langsung metformin apa kayak gitu. Itu herbal. Jadi kita selaku orang manusia beriman, ya tubuh kita perlu dikenalkan dengan herbal, perlu dikenalkan dengan kimia. Gini apa betul? Ada yang dengan kelor dengan wiwit gagangnya, daunnya digodok, cocok. Kelor sehingga nunggu mati zaman biyen kowe. Nah, saya mau nanam kelor di dekat kantor sana karena lahannya jembar wong desa ora undi. Satu kelor 2 serut. Itu jangan, Pak. Nanti saya enggak berani ke sini, serem. Lah kenapa sih? Ada setannya. Jadi orang desa itu kalau ada tanaman 1 kelor 2 serut itu mendatangkan setan. Bukan apa anu mitos itu namanya ya, tahayul ya. Padahal itu manfaatnya besar. Karena melu-melu tanggane, melu kancane, melu wong tua-tua mbiyen pada kayak gitu. Kita apa betul? Kalau di Muhammadiyah yang Islam berkemajuan tidak mengenal yang kayak gitu. Artinya keyakinan kita tauhid. Kalau la ilaha illallah bismillah malah kena obat. Gitu apa betul? Nah itu. Jadi kalau kita kok di Muhammadiyah kok masih ada keyakinan kayak gitu, awas aja lewat anak kaya gitu ya. Ya abang lewat kuburan kerindong nggak? Gini, assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa dongane? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa dongane? Jadi orang pada ngerti. Nyong bekelalen. Wa assalamualaikum al kubur la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu ya. Ada dongannya itu nyong dilalaki kelalen ya, kelalen menung saya anak kelalene. Istriku enggak kelalen ya istriku. Apa ya dongannya? Assalamualaikum al kubur. Terus
Nah terus oh niku mau nyong padahal donga terus anggo lewat kubur donga. Orang-orang wedi karo kuburan itu syariahnya kayak gitu. Gitu nggih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu syariahnya itu bagaimana kan kayak gitu ya. Panjenengane kagungan putra wayah. Itu syariahnya apa? Diberi nama yang baik kan nggih. Dipotongkan hewan akikoh. Ada yang enggak begitu, padahal biayanya lebih besar. Di kubur selamatan, bahasanya selamatan. Kalau kita tasyakuran, biayanya banyak sampai berjuta-juta, tapi syariahnya belum disentuh, yaitu memotong hewan akikoh. Jadi walaupun kita itu biayanya nggak banyak, tapi syariahnya adalah diberi nama yang baik dan dipotongkan hewan akikoh. Nek lanang berapa? 2, nek wadon siji. Nek mampu sekaligus boleh langsung, kalau enggak ya nyicil. Saya kelingan, saya itu sampai jadi pegawai negeri takon karo ramane, Rama apa nyong biyen wis dipotongkan akikoh? Ya urung. Jaman biyen ngrekasa banget gumangan be angel. Dan lara wudu apa kenapa kok mamangel wudu maksudnya orang nana menu neng mamu kayak gitu. Berarti ngurung akikah belum. Nah saya dari uang gajian tak kumpul-kumpul nak nggo tuku wedhus loro lanang aturakennya ramane wong kuwi anu kewajibane wong tua kan nggih. Panjenengan sing akikoh niat nggo mengakikahi diri saya. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Gitu ya. Jadi syariahnya orang punya diberi amanah anak apa? Satu diberi nama yang baik, sama yang kedua dipotongkan hewan akikoh. Saya kesini sama istri itu pernah menjadi guru MTS itu, ada anak namanya Sodrul Fasiqin. Jadi kanan-kanannya kok Arab-Araban, bocah dijenengaken Sodrul Fasiqin, hati yang fasik. Itu nek guru sing main, bojoku main kayak bojoku. Dipanggil wong tuane, "Nggih, Kang, ki putra jenengan kok dijenengaken Sodrul Fasiqin, jenengan ngerti maknane apa ora?" "Ya ora, kuwi Al-Qur'an." "Waduh. Kowe ati sing fasik, kapan jenengan gelem duwe anak sing fasik munafik?" "Nggih mboten." "Apa artinya kados niku?" "Nggih." Diganti jenenge. Padahal wis mlebu nang ijazah SD. Kan atus niku, ya diganti. Ini mari ngomong-ngomong apa ora? Iya, nyembelih jago sing ayam putih gede gawe tumpeng ternam nggonku kowe. Ya ora kaya gue kok sekedar aja. Akhirnya gelem iki yang diganti menjadi Sodrul Farihin apa-apa. Gelem. Wis nganangkot soal selamatan karo among-among tumpeng kan urusan-urusan embel-embel. Syar'inya kan bukan gitu. Syar'inya adalah mengganti nama dari Sodrul Fasikin menjadi yang lain, Sodrul Farihin atau dan sebagainya. Atus niku. Jadi kita kalau hidup di tengah-tengah masyarakat itu kan banyak-banyak tradisi, gini apa betul? Ada syar'inya, dilihat syar'inya. Jadi kalau ada syar'i dan tradisi, maka kita mengambil yang syar'i, kados niku. Nah, balik kepada masalah, kepada laptop. Gitu ya. Jadi kita tadi bersyukur. Syukur itu ada 3 unsur. 1, zikir. 2, berterima kasih, bersyukur pada Allah. 3, dijaga dengan ibadah yang baik kepada Allah. Sekarang zikir kepada Allah. Ada seseorang yang diberi peluang, punya harta banyak, punya jabatan tinggi, awake sehat. Seneng apa mboten niku? Arep nggo ngapa jabatannya, arep nggo ngapa hartane?
Gue seneng-seneng. Begitu? Bukan, mestinya hartanya ditasarufkan di jalan Allah, jabatannya ditasarufkan di jalan Allah. Bagaimana saya menjabat sangat berpengaruh kepada masyarakat menjadi umat yang bisa tambah imannya, tambah takwanya, dan bagaimana masyarakat berakhlak mulia. Coba kalau pemimpinnya sembarangan, berlaku curang dan sebagainya, bagaimana rakyatnya nanti? Kalau mati diminta pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir kepada Allah. Nggih. Untuk apa kayak gitu? Ya. Ada yang tidak paham, dengan tidak sadar, tidak paham kalau dirinya sehat, ganteng, cantik, hartanya melimpah, jabatannya tinggi. Apa yang dilakukan? Ada peluang kan? Ada peluang untuk berbuat-buat menyenangkan hawa nafsu. Gimana betul? Kroni-kroni ini diangkati jadi pejabat, wani biro. Kamu terangkat jadi eselon ini, wani biro. Jual beli jabatan. Terus matanya mulai memandang-mandang wanita. Istriku sudah tua, ada wanita kece, cantik, gelem nawani diri, punya harta, punya pengaruh. Ini kalau nggak sadar, nggak paham, maka melakukan begitu. Jadi apa gunanya harta kalau menjadi neraka? Kan gitu ya katanya Roma Irama. Apa gunanya harta kalau jadi neraka? Kan gitu ya. Wah, itu Roma Irama itu berdakwah dengan seninya begitu. Baiklah Bapak yang saya hormati. Jadi orang yang zikir kepada Allah yang paling tinggi di dalam hadis qudsi itu disebutkan, apabila seseorang memiliki peluang untuk berbuat maksiat, dia ingat kepada Allah bahwa Allah, kita itu muraqabah. Ini sedikit tasawuf, muraqabah. Saya merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Merasa dirinya diawasi oleh Allah. Karena merasa dirinya diawasi oleh Allah, tidak sembarangan harta yang Allah berikan pada kita tasawurkan, karena Allah tahu. Dan tidak perlu diria-riakan. Woi, pengumuman saya habis infak untuk ini. Oh, enggak perlu. Tapi kalau panitia mengumumkan, boleh enggak? Panitia mengumumkan daftar infak sedekah pada membuat panti yatim atau membuat masjid atau untuk apa, disebutkan satu Pak Tusah Ihsanuddin 1 miliar, umpamanya kayak gitu. Umpamanya boleh nggak panitia? Boleh, dalam rangka nomor 1 transparansi administrasi, yang kedua dalam rangka motivasi kepada yang lain. Cuman yang diumumkan harus zikir kepada astagfirullah ya Allah, aja nganti riak ora kaya nyong daftarnya nang dhuwur dewek akeh dewek, itu jangan sampai gitu ya. Jadi zikir yang tertinggi seorang hamba kepada Allah adalah apabila ada peluang seseorang untuk berbuat maksiat, dia ingat kepada Allah, dia merasa muraqabah bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Angel apa ora? Angel bagi orang yang tidak takarub kepada Allah. Kalau yang takarub itu menjadi terpatri di mana saja, kapan saja, saya selalu diawasi oleh Allah, saya selalu ingin dekat kepada Allah, kayak gitu. Mungkin apa benar? Semoga kita sekalian bisa memperolehnya. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, syukur. Syukur itu merasa berterima kasih. Biasanya apa? Biasanya membandingkan antara nikmat yang dirasa dengan masa-masa dengan orang-orang lain yang tidak memperoleh nikmat ini. Ya, ini kayak sekarang kita barusan
melaksanakan tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Kita pameten. Di mana-mana ada malam 17, kalau bahasa Jawanya tirakatan, nggih. Kalau kita menyebutnya tasyakuran, bersyukur. Tirakatan, apa yang dilakukan? Tirakatan kemerdekaan, malam minum-minuman keras, main gaple, lek-lekan semalam suntuk, ngisuk-ngisuk daripada jengking. Itu jenenge ora syukur tapi kufur. Jadi korelasinya dilihat, integrasinya dilihat. Oh, ini sinkron. Nah sekarang ya kita mengisi kemerdekaan ya, itu kita membandingkan dengan masa lalu. Masa lalu orang mau sekolah itu kalau bukan anaknya pejabat nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang siapapun boleh sekolah. Anaknya tukang becak yang ekonominya segitu jadi dokter sekarang ada, karena menggunakan peluang mengisi kemerdekaan. Jadi kalau sekarang panjenengan lemah semangat dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain, itu jenengan kurang mensyukuri nikmat Allah. Nah sekarang nggak punya biaya saja orang bisa sekolah dengan tinggi, beasiswa di mana-mana ada. Yang penting ada semangat, ada kesungguhan. Kita apa betul? Iya, jangan sampai gara-gara tertentu orang sekolah kenapa? Orang di duit, orang di duit bukan alasan. Masih banyak jalan. Kullu syai'in thariq. Tiap-tiap sesuatu pasti ada jalannya, dan jalan menuju ke surga adalah ilmu. Nah, ini prinsip sekali, ini menjadi pegangan orang yang mensyukuri kemerdekaan. Itu ya, itu. Ini yang terakhir, ibadah kepada Allah dengan baik. Apa ibadah yang terbaik kepada Allah itu apa? Apa? Salat. Salat merupakan indikator seseorang dalam beribadah kepada Allah. Bahkan besok anggar mati kiamat, pertama kali yang dikontrol apa? Ibadah salat. Gimana salat kita? Sudah rapat 5 waktu? Alhamdulillah. Sudah ditambah sunat-sunat rawatib, muakkad. Apa saja sunat rawatib muakkad? Rawatib muakkad, sholat sunat sing penting menyertai 5 waktu. Kalau ta'assub itu ibadah utama, sunat utama. Qobliyah subuh berapa? Qobliyah duhur berapa? Ba'diyah duhur berapa? Ba'diyah maghrib berapa? Ba'diyah isya berapa? Nah, ini yang sholat sunat rawatib muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Dan juga tahajud, dan juga duha dan sebagainya. Itu sholat. Itu kuantitas, kualitasnya Allahu Akbar. Alah kayak kompornya urung dipateni. Waduh, imamnya malah suratannya Sabihisma Rabbikal. Waduh, suwi banget ki, cambelit. Wah, rayu opet mateni kompor. Jadi nek arep salat jangan meninggalkan beban-beban yang lain. Itu mengganggu khusyuk. Gini apa mboten? Jenengan tahu kaya kowe? Tahu. Bulane guyu. Khusyuk gitu ya. Nah, bagaimana syaratnya seseorang sholat untuk khusyuk? Bisa orang jenengan khusyuk terus sekarang niat tekan salam khusyuk terus, bisa ora? Bisa. Hebat banget, luar biasa itu. Yang urung bisa sedelok kelingan kae sapi manap urung tek tiliki kae kuwi mau bakul sapi. Allah Akbar. Oh iya,
kait jadwal pengisian kandang ayam hari ini nyengurung kontrol. Aku sholat kelingan ayam, sholat kelingan sapi. Biasanya orang itu kelingan dengan aktivitas keseharian yang digeluti. Gini apa mboten? Allahu Akbar, kayak mau pengantinnya waten ayu banget yo. Bangun lu, kan anu orang khusyuk itu. Ada syarat sholat bisa khusyuk pada Allah, tapi ini wangel, wang itu hadir ucul maning, namanya hudurul qulub, apa? Hadirnya hati. Jadi apa-apa itu memang kehadiran hati. Orang mau ngapa-ngapa mesti harus niat, gitu apa benar? Innamal amalu bin niat. Niat itu apa? Apa yo? Napa itu usuli apa kayak gitu? Bukan. Itu akhir latihan mengantarkan orang untuk niat. Niat itu menyengaja diri untuk melakukan sesuatu. Jenengan kalau arep wudu, apa jenengan napa itu usuli? Soli, nawaitul wudu'a dulu pengen kayak gitu terus. Latihannya biar kayak gue. Tekan gue apa kayak gue terus? Enggak kan? Sing penting ngerti wudu sing bener, wudu sing airnya suci mensucikan, bukan air mustakmal. Gue mensucikan netes di gue maning. Jenenge air mustakmal. Nah ini maka ada teori wudu. Mandur kayak gini, sirai wajah menceng aja nang ngarepe persis. Lu semua harus keprut-keprut. Gue netes keprut-keprut maning, wis gue raup keprut-keprut maning. Jadi menceng gitu ya. Ini praktisnya di situ. Semoga bermanfaat. Waktunya sudah habis ya. Habis nyuwun pangapunten. Akin nerangaken syukur iki. Ya penting lah lagi musim orang pada mensyukuri nikmat ya. Jadi diarahna bagaimana syukur yang bagus, yaitu tadi ada 3 unsur. Kita ulangi lagi. 1 ada apa? Zikir. 2 ada syukur. 3 ada ibadah yang baik. Wa husni ibadah kepada Allah dengan baik, gitu ya. Jadi kalau sholat kuantitas kualitasnya. Semoga kita bisa memperoleh semuanya. Amin ya Rabbal amin. Kalau ada yang mau berdiskusi dialog dipersilakan.